Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast HSTSB. Kali ini saya akan berbincang-bincang. Saya siapa ya? Saya Kak Witri. Kak Witri akan berbincang-bincang dengan Kak Bojes atau Kak Heri. Tapi bukan seputar pembelajaran atau tentang HSTSB yang ada homeschoolingnya. Ini lebih ke taman bacanya. Yuk kita kenalan lagi sama Kak Heri. Silakan Kak Heri. Oke, terima kasih Kak Witri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kak Bojes. Tadi udah disinggung oleh Kak Witri. Tapi nama asli sih Kak Heri ya. Jadi lebih akrab dipanggil Kak Bojes. Saya di sini mengelola rumah baca Taman Sekar Bandung. Kak Witri. Gitu. Iya. Jadi kalau taman baca itu kayak gimana sih Kak Bojes? Taman baca itu sebenarnya kalau sekarang udah jadi masuk ini ya apa namanya itu kata benda gitu ya. Taman bacaan masyarakat, di mana di situ ada apa namanya itu peminjaman buku, kemudian juga ada aktivitas di dalamnya itu ya. Hampir mirip dengan perpustakaan, hanya saja ini lebih adanya di masyarakat. Kalau taman baca itu lebih ada di masyarakat, terus ada layanan-layanan seperti tadi yang saya sampaikan gitu, termasuk program-programnya juga. Jadi masyarakat sekitar itu bisa meminjam buku, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di taman baca tersebut ya? Betul, jadi kita istilahnya warga belajar ya. Iya. Tentunya selain homeschooler Taman Sekar Bandung yang bisa mengakses di situ, juga masyarakat sekitar juga bisa mengakses di rumah baca tersebut gitu. Jadi sebenarnya intinya sih waktu dulu awalnya kita membuat taman bacaan itu kan awal mulanya sebagai layanan ya, dari PKBM gitu ya, di homeschooling. Tapi sekarang kesini berkembang jadi lebih mengarah ke literasi atau lebih mengarah ke peminatan daya baca yang ada di sekitar gitu, masyarakat betul, sekitar masyarakat ya. sekitar. Kalau boleh tahu, taman baca homeschooling Taman Sekar Bandung ini homeschooling Taman Sekar apa Taman Sekar aja sih? Taman baca Taman Sekar Bandung. Rumah baca Taman Sekar Bandung. Rumah iya. baca Taman Sekar Bandung. Ya, itu awal berdirinya kapan sih Kak Bojes? Awal berdirinya sih tidak jauh ya dengan homeschooling Taman Sekar Bandung. Di tahun 2003 itu udah 2013 kali ya? 2013 ya. Iya. 2013 itu udah sama kita ketika homeschooling berganti nama ya. Kemudian Taman Sekar Bandung juga ada, tetapi belum dapat izin dari dinas terkait karena harus berjalan dulu sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun harus berjalan dulu tanpa ada izin. Kemudian setelah 2 tahun baru kita pakai izinnya. Iya. Jadi sudah resmi lah istilahnya. Ya. Kegiatan apa aja nih program-program yang ada di Taman Baca tersebut? Sebenarnya kalau berbicara kegiatan itu yang pertama itu layanan pinjam buku ya, layanan pinjam meminjam buku. Kemudian juga ada kelas biasanya kelas ngegambar. Kalau dulu kita suka ada kelas science. Terus juga ada yang paling ini dari kita, dari Rumah Baca Taman Sekar Bandung itu yang paling dikenalnya sih sebenarnya Reading Group Bandung Purba. Reading Group Bandung Purba itu. Nah, Reading Group Bandung Purba yang dari homeschooling Taman Sekar Bandung ini menginspirasi teman-teman di Forum Taman Bacaan Masyarakat Jawa Barat yang sekarang kemarin baru saja penutupan literasi Bandung Purba di Sangyang Kenit. Oh iya, yang kemarin ada kegiatan di sana itu ya? Iya, di Sangyang Kenit itu di situ. Kalau program yang bukan unggulan ya, yang sering dilakukan di Taman Baca itu apa? Itu, jadi unggulannya itu Reading Group Bandung Purba itu ya. Tadi. Reading Group Bandung Purba, dan rutinannya itu bahkan sekarang beralih ke digital karena ya kita harus menyesuaikan dengan digital. Selain itu ya pinjam meminjam buku. Kemudian kalau kemarin itu ada request kita buat kolase karena anak-anak ada pembelajaran kolase di sekolahnya. Jadi kita bikin kolase juga untuk anak-anak gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan bisa dijual sih di ini ya, apa namanya itu, di digital itu, kolase itu.
NFT. Nah, bisa dijual di NFT nanti si kolasenya itu. Si kolasenya itu. Ya. Kalau selama pandemi Taman Baca kan selama ini udah 2 tahun ya kita pandemi, baru-baru kali ini lagi kegiatan offline kita lakukan. Nah, selama pandemi apa yang dilakukan di Taman Baca? Nah, selama pandemi itu alhamdulillah kita kerjasama dengan Dompet Duafa. Beliau itu memberikan wifi gratis selama pandemi itu ya untuk masyarakat sekitar mengakses internet ya. Pada waktu itu kan sangat butuh ya. Sangat butuh, betul. Jadi sekolah itu kan lagi nggak bisa masuk ke sekolah, dia betul. Harus belajar dari rumah. Sedangkan belajar dari rumah kan agak susah orang tuanya ya. Jadi mereka Dompet Duafa itu kami memberikan akses wifi gratis untuk belajar anak-anak. Salah satunya itu, kemudian kita buat pembelajaran dari situ. Lalu kita juga kegiatan-kegiatan yang tadinya offline gitu jadi online gitu. Dijadikan online, makanya muncul reading group virtual gitu. Gitu. Jadi tetap ada kegiatan, bahkan ada pesta literasi bangkit untuk membantu negeri. Pada waktu itu memang dihadiri juga oleh Ibu Wali Kota pada waktu pandemi itu, walaupun terbatas ya. Jadi tidak off ya selama pandemi itu, tetap ada kegiatan, tetap melakukan aktivitas yang memang biasanya dilakukan tapi secara online itu ya. Betul, bentuknya berbeda. Kita menyebutnya sih lebih ke ini ya, energi dari rumah gitu. Oh, energi dari rumah. Jadi tetap kreatif meski dari rumah gitu. Pertanyaan berikutnya nih, prestasi apa yang pernah diraih oleh Taman Baca? Kalau prestasi ya banyak yang nggak kehitung ya. Ya pastilah, orang luar biasa nih Kak Bojes. Prestasi itu kita dari mulai kota, provinsi sampai ke nasional ya. Ada terus gitu prestasinya ya, tiap tahun alhamdulillah kita dapat prestasi. Ada kita pernah pengelolaan Taman Baca terbaik untuk Kota Bandung, bahkan juga di provinsi dan di nasional ya, di nasional. Dan karena kita sering terus-terusan, jadi sekarang beralih saya tidak lagi jadi peserta tapi jadi juri gitu. Wih, mantap. Jadi memang kalau prestasi jangan ditanya lagi deh. Taman Baca Taman Sekar Bandung ini luar biasa, sangat banyak prestasinya. Terakhir pertanyaan terakhir. Apa sumbangsih Rumah Baca Taman Sekar Bandung untuk memajukan literasi yang sekarang itu sedang digembar-gembor ya? Betul. Selama pandemi dan saat ini. Sebenarnya kalau kita berbicara di indeks literasi ya, Kota Bandung ya masih jauh dari harapan ya, walaupun kita berada di kota yang mayoritas penduduknya berpendidikan lah istilahnya ya, berpendidikan, tapi kita juga berperang melalui gadget di situ. Ya, jadi pasti, ya. Daya baca anak-anak itu semakin hari semakin menurun, makanya kita membuat satu program yang yang bisa diterima oleh anak-anak. Program yang bisa diterima oleh anak-anak ini dalam artian daya baca ya, daya baca anak-anak. Jadi kita menyiapkan buku-buku yang full color, kemudian juga yang penuh dengan gambar supaya anak terstimulus bisa ingin membaca, setidaknya setidaknya dia mengenal buku gitu. Tahu buku seperti itu seperti apa. Betul. Terus isinya seperti apa gitu ya. Sumbangsihnya sih ya di situ kita memajukan kegemaran membaca ya, terutama untuk anak-anak. Nah, kalau untuk dewasa itu kita biasanya buat program juga. Kalau untuk dewasa itu salah satunya kemarin itu lewat cooking class. Oh iya. Lewat cooking class, jadi kita bikin sayur asem art festival itu ya. Yang karedok itu ya. Karedok ya ada ya. Sebenarnya itu tujuannya ke literasi budaya dan kewargaan. Jadi bagaimana si orang tua itu bisa menurunkan resep makanan itu kepada anak gitu, supaya tidak, kalau kata orang Sunda itu parem obor lah gitu ya istilahnya. Iya. Kayak gitu untuk
Ya mudah-mudahan dengan program-program itu indeks literasi khususnya di Kota Bandung, lebih khususnya lagi di di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibenying Kidul itu bisa meningkat. Karena gini Kak Witri, untuk rumah baca Taman Sekar Bandung ini jadi percontohan di Kota Bandung sebenarnya. Masya Allah. Jadi percontohan di Kota Bandung. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang berbau literasi di ada Kota Bandung itu pasti dia diskusi dulu ke sini, terus membandingkan ini yang di sini begini. Jadi kita memang disupport oleh kelurahan, kecamatan, bahkan sama Kota Bandung gitu. Keren kan? Keren lah. Mungkin itu aja ya dari saya pertanyaan-pertanyaan tentang rumah baca Taman Sekar Bandung. Nah, bagi adik-adik, bagi semuanya, siapapun yang ada di sekitar HSTSB, jangan lupa ya, kita lestarikan literasi, kita lestarikan membaca. Salah satunya kita datangi rumah baca Taman Sekar Bandung. Yang ada di mana Kak Bojes itu Kak? Rumah baca Taman Sekar Bandung di Jalan Sukarajin 2, Gang Muslimin nomor 18. Iya. Ya itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.